Dalam dunia usaha, kerjasama itu bukan hal baru, tapi bentuknya macam-macam dan jangan sampai salah pilih dulu. Ada yang bareng tapi tetap sendiri, ada yang bangun perusahaan baru, ada juga yang gabung total jadi entitas penuh. Hari ini kita bahas 3 bentuk kerjasama: joint operation, joint venture, dan merger. Mirip-mirip, tapi tujuannya dan caranya beda. Kalau salah pilih, bisa jadi blunder. Makanya, simak sampai akhir di Suara Sudut Uang Rakyat. Perusahaan bekerja sama biasanya karena 2 hal, mengejar efisiensi atau memperbesar potensi. Sendirian bisa bikin bisnis jalan, tapi bareng-bareng bisa bikin lebih cepat sampai tujuan. Mereka bisa saling bantu dari sisi modal, tenaga, atau keahlian. Apalagi kalau masuk proyek besar atau ekspansi ke pasar yang lebih luas. Nah, sebelum tanda tangan kesepakatan, penting untuk tahu skema yang digunakan. Karena beda tujuan, beda juga bentuknya. Bukan cuma soal kerja bareng, tapi juga soal hak dan tanggung jawab. Joint operation atau JO itu bentuk kerjasama untuk proyek tertentu. Biasanya jangka pendek sifatnya. JO sering dipakai di dunia konstruksi, tambang, atau proyek-proyek BUMN. Masing-masing perusahaan tetap berdiri sendiri, nggak bikin perusahaan baru, nggak bikin struktur baru. Tapi mereka kerja bareng di proyek yang sama. Biaya dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. JO ibarat 2 koki di satu dapur, masak bareng, tapi bahan dan alat bawa sendiri. Keuntungannya cepat, fleksibel, dan nggak perlu ribet birokrasi. Tapi ya itu, kalau nggak diatur jelas di awal, bisa berujung salah paham dan konflik di akhir nanti. Kalau kamu pengen usaha bareng, tapi lebih serius dan jangka panjang, joint venture bisa jadi pilihan. Di sini, 2 atau lebih pihak mendirikan perusahaan baru secara resmi. Modal disetor, saham dibagi, direksi dibentuk. Semua kegiatan bisnis dijalankan lewat entitas baru. Biasanya dipakai buat ekspansi pasar, pengembangan produk, atau masuk ke wilayah yang butuh mitra lokal atau internasional. Misalnya, perusahaan lokal kerjasama dengan perusahaan asing, lalu mereka bikin PT baru bareng-bareng. Struktur, hak suara, hingga pembagian laba semuanya diatur dari awal. Kelebihannya jelas secara hukum dan operasional, tapi butuh komitmen dan transparansi penuh. Karena JP bukan sekadar bareng, tapi benar-benar satu kapal, satu arah, dan satu tujuan. Merger adalah penggabungan 2 perusahaan menjadi satu. Biasanya dilakukan untuk efisiensi, penguatan pasar, atau restrukturisasi grup. Contohnya, PT A gabung dengan PT B. PT A secara hukum dibubarkan, tapi semua aset, hak, dan kewajiban pindah ke PT B. Jadi bukan kolaborasi, tapi integrasi. Merger bisa dilakukan antar perusahaan yang sejenis, atau horizontal, atau beda tahap rantai pasok, atau vertikal. Kadang juga dilakukan antar grup usaha yang ingin lebih ramping dan fokus. Tapi hati-hati, proses merger itu panjang. Harus ada due diligence, valuasi, notaris, persetujuan pemegang saham, sampai persetujuan Kemenkumham dan kadang KPPU. Satu hal yang pasti, merger bukan langkah kecil, tapi bisa jadi besar. Kalau perencanaan dan komunikasi internnya rapi dan jelas. Jadi, kapan pakai joint operation, joint venture, atau merger? Yuk kita lihat satu persatu dari sisi keuntungan dan kapan dipakainya. Joint operation cocok untuk proyek jangka pendek, sekali jalan, biasanya konstruksi atau proyek pemerintah. Keuntungannya tidak perlu dibentuk entitas baru, cepat dan fleksibel secara operasional, biaya dan pendapatan bisa dibagi sesuai porsi, cocok untuk perusahaan yang ingin kolaborasi tanpa komitmen jangka panjang. Kelemahannya, resiko konflik jika pembagian kerja atau biaya tidak jelas, dan tidak ada perlindungan hukum setingkat entitas baru. Joint venture cocok untuk usaha baru bersama, ekspansi bisnis, atau masuk ke pasar baru. Keuntungannya, ada entitas baru yang berdiri secara sah, struktur manajemen lebih tertib dan formal, cocok untuk kolaborasi jangka panjang dengan tujuan yang jelas, serta daya gabung modal dan keahlian yang besar. Kelemahannya lebih kompleks dan butuh biaya awal, pendirian PT, legal, dan macam-macam, serta perjanjian saham dan struktur manajemen yang disepakati. Yang terakhir, merger cocok untuk efisiensi operasional, konsolidasi grup usaha, dan penguatan pasar. Keuntungannya menggabungkan aset, SDM, teknologi, dan pangsa pasar, mengurangi biaya overhead dengan menyatukan struktur, tidak ada persaingan internal antara entitas lama, dan bisa menciptakan perusahaan yang lebih kuat serta finansial dan operasional. Kelemahannya, proses legal yang panjang dan kompleks, dan approval dari pemegang saham hingga regulator, serta potensi gesekan dalam integrasi budaya perusahaan. Masing-masing punya tujuan dan cara sendiri. Yang penting, pahami kebutuhan bisnismu, evaluasi resikonya, dan pilih skema yang paling cocok untuk visi jangka panjang. Kalau masih ragu, konsultasi dulu, jangan main gas tanpa tahu arah dan tujuannya. Bisnis hari ini
ini makin kompleks, tapi peluangnya juga makin luas. Kerjasama bisa jadi solusi asal bentuknya pas. Semoga setelah nonton ini kamu lebih ngerti bedanya joint operation, joint venture, dan merger itu apa. Terima kasih sudah menyimak, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk info menarik lainnya soal bisnis dan perpajakan.